ontong na orang tua zaman semangken mon di anak pemasok ke pondok masukkan ke pesantren karena mon pon masuk pondok sobung handphone sobung TV setiap hari dari pagi sampai malam di pondok pesantren ditanamkan pendidikan tentang akhlak, ditanamkan tentang aktivitas kegiatan sholat berjamaah yang diwajibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Sohibul Hajah, Pak Sipul sekeluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, in kanat lakumud darul akhirah, jikalau kamu mengharapkan kampung akhirat atau surga adalah milikmu, indallahi, di sisi Allah, khalisatan, dikhususkan untukmu, min dunin nas, bukan untuk manusia yang lain, fatamannawul mauta, maka inginilah kematian atau hendakilah kematian, in kuntum shodiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, jika kalian menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian kalian jika kalian memang benar. Jadi orang Yahudi neka mulai dari zaman Nabi Musa sampai semangken, sampai ila yaumil qiyamah, mereka ini mengklaim bahwa surga neka diciptakan adalah khusus untuk orang Yahudi. Jadi selain orang Yahudi, mereka tidak pantas untuk berdiam diri di surga. Selain orang Yahudi, tempat yang pantas adalah neraka. Ini klaim dari orang-orang Yahudi. Maka ketika datang Nabi Muhammad SAW, Seka Dima, pembahasan mereka pernah dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya,
bahwa orang-orang Yahudi ini sesungguhnya sudah mengetahui bahwa akan datang Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad ini disampaikan di dalam kitab-kitab mereka, diramalkan di dalam sabda penjelasan para nabi-nabi mereka. Nah, kenyataannya ketika Nabi Muhammad SAW hadir di hadapan mereka, justru mereka malah mengingkari, justru kafir kepada Nabi Muhammad, bahkan dengan sombongnya mengatakan bahwa surga itu adalah miliknya orang Yahudi. Jadi orang saya seneng ngafiraki orang lain, orang saya seneng ngocak orang lain masuk neraka kecuali abek nakibi, neka pon bede mulai lambe. Contohnya ki orang Yahudi. Nah, sehingga dalam ayat neka terangaki bahwa ketika terjadi perdebatan antara Rasulullah dengan orang Yahudi, maka Allah membimbing Nabi Muhammad SAW untuk memberikan tantangan kepada orang-orang Yahudi, bahwa isi dari tantangan itu, kalau memang benar bahwa surga itu diciptakan adalah miliknya orang-orang Yahudi untuk orang-orang Yahudi, maka berdoalah kepada Allah untuk meminta kematian. Faris, karena kenapa? Orang mau masuk surga, labeng pertama adalah mati. Jadi orang mukmin mereka sombong saya takut mati. Karena kenapa? Karena kematian itu adalah pintu pertama untuk berjumpa dengan Allah di dalam surga. Maka ketika orang Yahudi mengatakan bahwa surga itu adalah miliknya orang-orang Yahudi, selain orang Yahudi akan masuk neraka, maka ditantang oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad, kalau kamu memang benar-benar yakin bahwa surga itu adalah milikmu, maka fataman nawul mauta, mintalah kepada Allah, harapkan kematian supaya kamu cepat masuk surga, lekas masuk surga. In kuntum shodiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Jadi menurut Muhammad ibnu Ishaq, bahwa perintah ini adalah perintah berdoa supaya orang-orang Yahudi ini berdoa untuk minta segera dimatikan. Khitab ini ditujukan kepada kedua belah pihak, yaitu orang Yahudi dan kaum Muslim. Dengan kata lain, manakah di antara kedua golongan itu yang berdusta? Ternyata mereka menolak hal tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ciri-ciri orang mukmin pada zaman itu dengan kaum Yahudi adalah terletak pada keberaniannya menghadapi kematian. Kaum muslimin mereka sombong saya takut mati. Makanya kenapa di dalam pertempuran seringkali diceritakan bahwa umat Islam mereka jumlahnya sekoni melawan orang-orang kafir yang jumlahnya jauh lebih banyak, ternyata Allah senantiasa memenangkan umat Islam. Kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang jumlahnya sangat sedikit mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya sangat banyak atas izin Allah. Nah, apa maksa sekoni mereka bisa menang lawan sebenarnya? Ternyata alasannya niat di dalam pertempuran mereka tak pada. Kalau umat Islam bertempur, berperang, yang diharapkan adalah surganya Allah. Iskariman aumut syahida, menang dalam keadaan mulia, hidup dalam keadaan mulia, atau mati dengan jalan mati syahid. Jadi kabeh saya perang mereka tak takok mon odi hidup dalam keadaan mulia, mon mate dikasih hadiah mati syahid, sehingga pertempuran mereka tak takok mate. Sementara orang-orang kafir ketika bertempur, mereka itu tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan, memperjuangkan urusan duniawi.
mempertahankan egonya sebagai bangsa yang besar, mempertahankan harta benda yang dimiliki, mempertahankan semua yang berkaitan dengan urusan duniawi. Nah, dalam ilmu pertempuran, orang mon perang takok mate biasanya mate kade. Jadi orang neka mon perang takok mate biasanya mate kade. Tapi kalau perang dalam kondisi berani, bengal, siap menghadapi segala tantangan yang ada, biasanya orang-orang seperti ini akan ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang pemenang. Pada empian alakoh adegeng, belum jalan, belum mulai berjalan, pon takok tak maju kade. Aneka biasanya gagal neka, tak bisa sukses. Harus bengal kade, yakin kade, paju tak paju, urusan digudi. Yang penting punya jualan, punya dagangan, dasar kade, bismillah, insya Allah paju. Nah, orang Yahudi ini ketika ditantang oleh Allah melalui Nabi Muhammad, fatamannahul mauta, inginilah kematian kalau memang kamu benar-benar meyakini bahwa surga itu adalah milikmu. Nah, mereka tak bengal. Karena rata-rata orang yang terlalu cinta kepada urusan dunia biasanya itu takut kepada kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia menyebabkan takut kepada kematian. Sehingga orang-orang Yahudi zaman semangken mereka tak bengal menyerang Islam secara terang-terangan dengan kekuatan militernya. Yang mereka serang itu justru adalah budaya, akidah, dan adat istiadat umat Islam. Akidahnya umat Islam mereka diperlemah oleh orang-orang Yahudi. Dengan cara bagaimana? Ditumbuhkan rasa cintanya kepada urusan duniawi. Dan ini sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, yusiku antatada'a alaikumul ummah kama tatada'a an akaltu ala qaswatiha. Akan datang suatu zaman di mana umatku itu bagaikan makanan yang jumlahnya sangat sedikit dikelilingi oleh orang-orang yang sangat banyak dalam keadaan perutnya sangat lapar. Maka gula ulangi boleh, akan datang suatu zaman eka dima umat Islam mereka diibaratkan engak deeran sejumlahnya sangat sekoni, sangat sedikit, rasanya sangat nikmat, sangat lezat, dikelilingi oleh orang sejumlahnya sangat banyak dalam keadaan tabukna sangat lapar. Sehingga para sahabat mereka ketakutan mendengarkan ramalan dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang mulia bertanya kepada Rasulullah, wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah kami pada waktu itu jumlahnya sangat sedikit ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, la bal antum yauma idzin katsir, tidak, akan tetapi jumlahmu sangat-sangat banyak sekali pada waktu itu. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'isyai syai', tapi walaupun banyak bagaikan buih di lautan. Enga apok etase, banyak tetapi tidak ada artinya. Buih ini kan buih apok gimana? Kapok, enga kapok tase. Kapok neka banyak tapi sobung maknanya, tidak ada nilainya. Nah, ditanyakan oleh para sahabat, apa yang membuat umat Islam itu jumlahnya sangat banyak tapi tidak ada nilainya, tidak ada kekuatannya? Ternyata menurut Nabi Muhammad SAW, umat Islam di akhir zaman akan kening setong penyakit yang namanya al-wahan. Napa al-wahan neka? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia menyebabkan takut kepada kematian. Nah, ini sudah terjadi zaman sekarang. Umat Islam semakin lama diajarkan untuk semakin cinta pada urusan duniawi. Contoh yang paling gampang, tahu sampian gula bayi umpama handphone neka cewek bungko pelengena pun masya Allah posang gula. Kenapa? Seolah-olah kehidupan sudah tergantung dengan handphone.
TV, buka sombong TV kosong, seolah-olah kehidupan di rumah tidak bisa ramai, tidak bisa indah tanpa ada TV. Padahal orang-orang zaman lambe sombong handphone, sombong TV, hidupnya jauh lebih tenang, hidupnya jauh lebih barokah. Coba lihat bagaimana cara orang Yahudi menghancurkan mentalnya umat Islam. Lambe gula kikeni bejena maghrib montak mangkat ke langger neka bejenda besar pak gula karena tak ngaji. Tapi coba lihat tontonan-tontonan yang ada di TV ketika memasuki waktu maghrib, seringkali tayangannya selalu menarik hati anak-anak kecil supaya anak-anaknya tidak mau berangkat pergi ke musholla. Ketika anak-anaknya sudah kena pon ekening, mereka target selanjutnya ibu-ibunya. Bejena maghrib sinetron bagus-bagus, filmnya bagus-bagus, sehingga akhirnya embukna noro tak bejeng maghrib ngabes di TV. Selamare embukna ekening gente pak na saya capok bejena maghrib bal-balan main empon tak bejeng. Nah ini cara orang Yahudi untuk melemahkan kita. Jadi orang Yahudi itu tak bengal kalau berhadapan langsung dengan umat Islam secara fisik. Mereka menghancurkan kita dengan cara dihancurkan akidah dan akhlak kita melalui kecintaan kita terhadap urusan duniawi. Mangkana met selamatna orang tua, tong ontong na orang tua zaman semangken mon di anak pemasok ke pondok, masukkan ke pesantren. Karena mon pon masuk pondok, sobung handphone, sobung TV. Setiap hari dari pagi sampai malam di pondok pesantren ditanamkan pendidikan tentang akhlak, ditanamkan tentang aktivitas kegiatan sholat berjamaah yang diwajibkan. Empian di anak bejena sobu, umpama mangkat ke masjid masbuk telat tepak rakaat kedua baru depak masjid neka pon hukumi soleh. Anak neka anak saya soleh karena bu sobu endek mangkat ke masjid. Tapi coba pondok bejena adan belum puji-pujian neka bejena adan anak nak empian tak depak masjid neka pon hukumi beler, sehingga akhirnya anak neka sanksi karena anggap telat ke masjid. Jadi untung-untungnya orang tua zaman semangken mon di anak masuk ke pondok. Napa boleh beda ujian virus corona beri capok corona 2 tahun prei sekolah. Siapa orang tua yang paling gembira? Siapa orang tua yang paling selamat? Yang anaknya berada di dalam pondok, secara kesehatan tetap terjaga, protokol kesehatan tetap diikuti, tapi pendidikan selama 2 tahun tetap didapatkan dengan baik karena terisolasi dengan baik di dalam pondok pesantren. Jadi fakta membuktikan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang mampu beradaptasi dengan zaman apapun. Siapapun yang masuk ke dalam pondok pesantren maka dia keluar akan menjadi kader-kader generasi Islam yang berkualitas, sehingga umpama jadi pejabat bisa menjadi pejabat yang amanah, umpama jadi orang sohi bisa menjadi orang kaya yang dermawan, umpama jadi orang alim bisa menyebarkan ilmunya untuk menyelamatkan masyarakat dari kebodohan. Nah neka pondok pesantren jadi Al-Quran neka Masya Allah ngaji setong ayat diamalkan neka pun bakal selamat dunia akhirat. Jadi impian ngaji setong bayi diamalkan selamat impian. Yang ayat 94 ini. Nah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan fataman nawul mauta, inginilah kematian. Pendapat yang pertama menerangkan bahwa kalau memang kalian orang Yahudi
meyakini bahwa surga adalah milik kalian, maka harapkanlah kematian kalau memang kalian termasuk orang yang benar, in kuntum shodiqin. Tetapi pendapat mereka beda yang membantah. Jadi pendapat ini ada ulama yang membantah. Makanya gunanya ngaji tafsir itu di sini supaya satu ayat itu bisa dipelajari secara mendalam dan kita tahu maksud dari tujuan ayat tersebut. Mon empian maca Quran terjemahan belum tentu bisa memahami makna dari ayat tersebut. Nah, pendapat ulama yang kedua, kalau ayat mereka diyakini sebagai tantangan umat Islam kepada orang Yahudi supaya orang Yahudi menginginkan kematian, maka dikhawatirkan nanti dibalikkan ke umat Islam. Ya sudah, kalau memang kamu umat Islam meyakini bahwa surga itu milik kamu, ya kamu minta mati juga. Memang dalam Islam mereka ada beberapa contoh. Gula pernah ngeding Kiai almarhum Kiai Nawawi Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, pernah menyampaikan bahwa Kiai Hasani, jadi Kiai Hasani neka Kiai Sepo Sidogiri, neka pernah berdoa, isi doanya gula tak bengal neroh. Insya Allah pian tak kira bengal nerohin Kia. Apa isi doanya? Ya Allah, miskinkan hidupku dan pendekkan umurku. Beda saya bengal minta yang neka. Kiai Hasan ini minta miskinkan hidupku dan pendekkan umurku. Nah, kenapa kok minta dimiskinkan hidupnya? Karena khawatir urusan dunia mengganggu hatinya. Para ulama neka, orang-orang yang hatinya bersih, uang itu pesen neka hanya dianggap sebagai kertas, delubeng. Tidak dianggap barang ini barang yang berharga. Sehingga ketika dapat sekarang sombong semakin, oleh semakin sombong semakin. Ketika mendapatkan harta yang banyak saat ini juga disodakohkan dengan mengikuti contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak empian cek nero kade makoma tak ada pak. Napa boleh sendi bini endi anak coba neka digel pon sedekahi kabi urusan anak bini urusan Allah. Nah soalnya patok bi matuah ampian. Jadi makomnya kalau sudah nyampe enggak apa-apa, tapi kalau belum nyampe jangan coba-coba. Tapi ada orang soleh yang minta dipanjangkan umurnya. Banyak para ulama yang oleh Allah terbukti ditakdirkan umurnya panjang. Bahkan dalam riwayat santrinya kayak Khalil Bangkalan, neka mayoritas umurnya lanjeng. Contoh paling gampang kayak As'ad Syamsul Arifin, lahir tahun 1897, wafat tahun 1990. Berarti usianya berapa? 93 tahun. Rata-rata santrinya kayak Khalil Bangkalan ini usianya di atas 80 tahun. Kenapa? Karena mungkin itu yang diminta oleh para waliullah. Karena menjalankan hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi minta lanjeng omor, makle lanjeng amal kebagusan, makle lanjeng taubat ke Allah. Jadi monggo kalau memang yakin makomnya nyampe ke Kiai Hasani, tak apa, umpama minta melawat pande omor. Mon gula terus sesoki bi lanjeng omor. Pada ya. Mereka cerita orang saya tahu melarat. Abdurrahman bin Auf, mereka salah seorang sahabat Nabi yang diceritakan punya kekayaan sangat banyak. Nah, suatu saat Abdurrahman bin Auf mereka ngeding dari lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang paling lama dihisab oleh Allah fi yaumil hisab adalah orang yang paling banyak hartanya.
Jadi neka harta yang diberikan oleh Allah semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana cara mendapatkannya, dari mana asal mendapatkannya, kemudian digunakan untuk apa harta tersebut, dan harta itu jenisnya halal atau haram. Neka ditanya secara detail. Nah, sehingga semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. Karena ngeding debuna Rasulullah, Abdurrahman bin Auf neka takok, kok harta banyak. Dalam riwayat neka punya 10.000 ekor unta yang masih merah. Satu ekor unta neka pada biarkena mobil Alphard. Oh, ini ngempian ke mobil Alphard. Beli Alphard Alphard neka kurang lebih 1 M. Endi 10.000 unta, saya setong ekor kena 1 M. Berempan nola nih kalau banyak tak kebuat. Nah, ketika ngeding debuna Rasulullah takok, empian takok melarat Abdurrahman bin Auf mereka takok soki, pon soki takok soki. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf mereka akhirnya pengumuman. Kebetulan pada waktu itu terjadi gagal panen. Masyarakat Arab, masyarakat Madinah ini kurma neka saya tanam, kurmana bucok kabi, banyak saya bucok, sehingga tidak bisa dijual dengan harga normal. Maka Abdurrahman bin Auf kebayi pengumuman, siapa saya endi buana kurma saya bucok, belia ngangkui harga saya normal. Jadi siapa yang punya buah kurma yang busuk akan dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang normal. Kabi orang semadinah neka cak ngocain Abdurrahman bin Auf, pola gila Abdurrahman bin Auf neka masa kurma bucok belia ngakui harga saya normal. Akhirnya dibeli sampai kabi orang semadinah neka sombong sendi kurma bucok. Akhirnya melarat Abdurrahman bin Auf karena hartanya sudah habis, egebei belai kurma saya bucok. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki orang yang ahli sodakoh hidupnya dimiskinkan. Tidak lama kemudian datang utusan raja dari Yaman, neka nyare kurma saya bucok. Esare semadina tak temo, kapi ngocak pone borong sarang Abdurrahman bin Auf. Setiap ditanyakan endi kurma bucok sudah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Setelah berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf, mau dibeli kurma ini ditawar dengan harga 7 kali lebih mahal daripada harga normal. Kenapa kok ditawar 7 kali lebih mahal daripada harga normal? Karena rajanya neka sake, tidak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan kecuali kurma sebucok. Akhirnya saya terlalu melarat, pesoki sareng Allah. Nah, dan gula sareng empian terlalu soki, ki pakun melarat sampai semangket. Berarti cara berpikirnya harus dirubah. Nah, artinya apa? Artinya mendi rizki dari Allah, pesemangat asodakoh. Barokah sedekah neka, deki Allah akan menggantikan rizki yang jauh lebih baik. Minimal teka tak soki empian cokok. Mon pon cokok neka kan aman pon urusan. Orang neka sekebi pelengan kan korang. Makanya empian montol nyare manto, neka nyare secokok. Melea motor cokok, melea bungko cokok. Nah, orang yang dicukupkan oleh Allah adalah orang yang dekat dengan Allah. Nah, kalau ayat ini dikatakan bahwa kalau tantangan kepada orang Yahudi supaya orang Yahudi itu menginginkan kematian, maka akan dibalik kepada umat Islam supaya umat Islam ini juga disuruh minta mati, maka ini tidak tepat. Jadi ayat neka maksudnya menurut pendapat ulama yang kedua, ini adalah tantangan mubahalah. Mubahalah neka artinya saling menyumpai kebinasaan kepada orang yang bohong. Jadi kurang lebih teksnya seneka, hai orang Yahudi, kalau memang kamu meyakini bahwa surga itu diciptakan oleh Allah untuk dirimu, maka ayo kita sama-sama berdoa, siapa selecek mate kade, siapa selecek
mate kade. Nah, maka orang Yahudi ini kebanyakan takut untuk memenuhi permintaan umat Islam. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya sesungguhnya dia ini sudah berbohong. Jadi isi hatinya itu menyatakan bohong. Jadi mubahalah ini diungkapkan oleh ayat ini dengan istilah tamanni. Tamanni itu artinya mengharap, mengingat setiap orang yang merasa benar niscaya berharap semoga lawannya yang batil dibinasakan oleh Allah. Jadi saling nyompain dalam urusan kepepet neka tak apa-apa, tidak masalah. Jadi kalau kita kepepet dalam urusan yang menyangkut akidah, saling nyumpai boleh. Nyumpainya gimana? Siapapun yang berdusta maka mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah. Dicontohkan di dalam ayat ini. Tapi jangan gampang-gampang nyumpain. Umpama misalkan hanya urusan masalah sepele, urusan dagangan, urusan coblosan, pas saling nyumpain, mereka tak oleh. Tapi kalau urusan berkaitan dengan akidah, tidak apa-apa, kita mati-matian membela akidah kita. Jadi mubahalah neka adalah mubahalah bersedia untuk mati, karena hidup bagi orang kafir adalah sangat berharga dan diagungkan, mengingat mereka menyadari keburukan tempat kembali mereka sesudah mereka mati. Karena itu Allah melanjutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-95, jadi langsung ke-95 karena nanggung neka. Walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Walayyatamannahu abada, dan sekali-kali mereka tidak menginginkan kematian itu selama-lamanya. Jadi umpama kalau dikasih kesempatan orang Yahudi neka tahu odik melolo tak tahu mate. Jadi ingin dihidupkan selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Jadi mereka itu sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Maksudnya Allah memberitahukan kepada nabinya perihal pengetahuan mereka mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh diri mereka sendiri, bahkan mereka mengetahui kekufuran diri mereka sendiri terhadap agamanya. Disebutkan seandainya mereka benar-benar menginginkan kematian, di saat Allah berfirman demikian terhadap mereka, niscaya tiada seorang pun dari kalangan Yahudi di muka bumi ini melainkan pasti binasa saat itu juga. Kenapa? Karena orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memeluk agama Islam, maka semuanya sudah ingkar dan kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir mereka ada satu kisah yang menarik juga, selain perdebatan tentang kaum muslimin dengan orang Yahudi. Nah, di sini diterangkan juga ada perdebatan tentang Nabi Muhammad SAW dengan orang Nasrani di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi orang Nasrani dengan umat Islam mereka terjadi perdebatan yang berkaitan dengan status Nabi Isa alaihissalam, di mana orang Nasrani memiliki keyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan alias Tuhan, anak Allah alias Allah. Maka terjadi perdebatan antara Rasulullah dengan kaum Nasrani yang ada di Najron, semangkin mereka daerah Yaman. Ketika terjadi perdebatan dengan dalil-dalil yang kuat, karena tentunya pasti akan dimenangkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah mendapatkan dalil langsung dari malaikat Jibril, jadi tidak mungkin kalah. Nah, ketika dimenangkan, biasanya orang kalah mereka penyakitnya ngeyel, orang saya kalah biasanya ngosokan. Mereka mulai lambe aja, pokok kalah ngosokan, mulai lambe mereka aja. Enggak bal-balan coba. Saya kebayang anarkis kan, saya kalah, mau menang kan mesem. Pada enggak bab coblosan mereka, saya kalah, nyompain saya menang. Tak boleh mereka.
saya kalah di gelkon kalah, saya menang ki amanah, saya kalah pelega nerema, dilapangkan hatinya. Karena untuk mengabdi kepada masyarakat tidak harus menjadi pejabat. Mengabdi kepada masyarakat mereka bisa dengan ngorengi masjid, bisa dengan ngorengi musola, bisa dengan berjuang di NU, bisa dengan berjuang di ketakmiran masjid, membeda majelis sholawat, membeda majelis pengajian. Ini juga bermanfaat untuk umat. Jadi cek musuhan mon kalah. Ini bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad tuh di dalam peperangan Uhud kok kalah? Ini kan jadi pertanyaan kan. Rasulullah mereka akan dilindungi langsung oleh Allah. Umpama dikehendaki ketika pertempuran pemakai kafir kan pun mare urusan. Orang kafir mereka pemakai kafir kan pun mare urusan. Tapi kenapa di perang Uhud Nabi Muhammad ditakdirkan kalah oleh Allah? Karena ingin diajarkan kepada umatnya, umpama bejena kalah cek ngosok. Karena Rasulullah ini dicontohkan ketika Rasulullah kalah di perang Uhud, beliau tidak menyalahkan kaumnya, tidak menyalahkan para sahabat, padahal jelas-jelas sahabat waktu itu lalai mengikuti perintah Rasulullah. Nah, ketika terjadi perdebatan antara Rasulullah dengan orang Nasrani, kalah orang Nasrani ini pas ngosok. Nah, karena ngosok, maka turun ayat yang mana ayat tersebut nanti akan ada tafsirnya, tantangan mubahalah, tantangan untuk saling menyumpahi kebinasaan kepada orang-orang Nasrani. Nah, ketika ditantang seperti itu, mereka tidak berani, tak bengal, akhirnya menyerah dan mau mengikuti aturan dari Nabi Muhammad SAW. Hatinya tidak mau beriman kepada Allah, tapi mau mengikuti peraturan Rasulullah dengan membayar jizyah atau pajak. Nah, neka orang kafir dalam ajaran agama Islam ada dua kelompok, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Neka ngasteteh. Kalau kafir dhimmi ini orang yang secara terang-terangan memusuhi umat Islam, menyakiti umat Islam, mencelakakan umat Islam. Kafir yang model seperti ini wajib dilawan. Kalau dia berani menyerang umat Islam, apalagi sampai menumpahkan darahnya, maka menurut pendapat ulama sepakat halal darahnya untuk ditumpahkan. Tapi kalau kafir dhimmi mereka secara keyakinan berbeda dengan kita, tetapi membangun hubungan yang baik dengan kita, maka haram hukumnya kita menyakiti. Tidak boleh kita mencelakakan orang yang berbeda keyakinan dengan kita hanya dengan alasan agamanya tidak sama. Karena Rasulullah menjaga hubungan baik dengan orang-orang non-muslim. Bahkan di dalam perjanjian Najron, yang ini ada beberapa ikhtilaf juga, tapi saya pernah membaca, bahkan Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk melindungi umat Nasrani ketika menjalankan ibadahnya. Dan ini dicontohkan oleh para ulama yang ada di Nusantara. Ketika masuk waktu Natal 25 Desember, di depannya gereja Banser berjaga. Kenapa? Ini perintah Rasulullah. Urusan agama urusan masing-masing, tapi urusan keamanan itu adalah tanggung jawab bersama. Dijaga. Bahkan Montaklero tahun 2000 di Mojokerto, di sebuah gereja, neka pernah terjadi banser berjaga di gereja tersebut. Ternyata banser neka nemu bom. Akhirnya para jemaat gereja yang sedang melakukan ibadah diperintahkan untuk lari. Nah, banser neka namanya Rianto, neka bawa bomnya, melarikan diri mau dilempar lagi bom neka supaya tidak membunuh orang gereja. Nah, belum lagi telat leduk kade. Akhirnya Rianto neka ngomor karena akibat bom neka. Nah, akhirnya atas jasa kepahlawanannya di depannya gereja itu ditulis nama jalannya Jalan Rianto. Dan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyatakan bahwa Rianto ini adalah pahlawan kemanusiaan dan inilah Islam yang sesungguhnya.
Islam yang selalu berusaha untuk menjaga keselamatan, keamanan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi ngastetehi jebel seroben empian menyalahkan atau mengganggu orang-orang non-muslim hanya dengan alasan beda agama saja. Jadi ini bukan akhlaknya Rasulullah. Tapi kalau sudah menghina umat Islam, lihat kadar hinaannya. Kalau menghina urusan agama bisa diproses secara hukum, tapi kalau sudah sampai berkaitan dengan keselamatan umat Islam, maka wajib hukumnya kita membela mati-matian saudara kita sesama muslim. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat buruknya orang-orang Yahudi. Anak kita, keturunan kita diselamatkan akidahnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dan taat dengan seluruh ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya sholawat kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah. Semua kesulitan kita diangkat, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Ya
yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Istiqomahkan kami di dalam ketaatan kepadamu. Istiqomahkan kami di dalam ibadah kami. Istiqomahkan kami di dalam amal solih kami. Istiqomahkan kami di dalam menjaga keimanan kami. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan sakit baik dirinya maupun keluarganya melalui majelismu yang mulia ini, sembuhkan penyakitnya ya Allah, angkat sakitnya ya Allah, jadikan setiap sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkat derajat di sisimu ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan kesulitan ekonomi, hutangnya banyak, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah rizki yang banyak dan barokah kepada kami semua. Jauhkanlah kami dari rizki haram, jauhkanlah kami dari riba, lunaskan semua hutang-hutang kami, selamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa waktu demi waktu yang telah Kau berikan kepada kami pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Maka jikalau seandainya telah tiba ajal menjemput kami, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, dalam kondisi yang baik, dalam keadaan menjaga wudhu, dalam keadaan menjaga sholat, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil maupun yang besar, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ampuni semua kesalahan-kesalahan kami yang besar ya Allah. Jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah syirik, pernah berzina, pernah mencuri, pernah minum minuman keras, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah durhaka kepada suaminya, pernah zalim kepada istri dan anak-anaknya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, ampunilah semua kesalahan kami, jadikan kami semua keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya sudah wafat, ampuni segala kesalahannya, ampuni dosa-dosanya, terima seluruh kebaikannya ya Allah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya saat ini sedang mengalami siksa kubur, melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, angkat siksa kubur orang tua kami ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami menjadi raudhah min riyadil jinan, taman dari taman-taman surgamu ya Allah. Kumpulkanlah orang tua kami bersama Nabi Muhammad SAW, masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan kedua orang tua kami di surgamu, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan pasangan yang jauh darimu, malas menjalankan perintahmu, malas untuk ibadah kepadamu, buruk akhlaknya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan hidup kami, lembutkan hatinya dan tambahkan kami di dalam menghadapi pasangan kami ya Allah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan anak-anak yang durhaka, berani kepada kedua orang tuanya, menyakiti hati kedua orang tuanya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikan hidayah kepada anak keturunan kami,
Jadikan anak keturunan kami anak yang solih dan solihah. Jadi anak keturunan kami menjadi anak-anak yang mengantarkan kami menuju surgamu ya Allah. Ya Allah, kami hanya berdoa dan memohon hanya kepadamu. Kami yakin bahwa setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Engkau kabulkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk pengajian Senin depan, jadi pengajian yang sekarang ini menggantikan Senin malam Selasa yang kemarin. Nah, untuk Senin depan waktu normal akan diselenggarakan di Pucang Anom di kediaman Bu siapa? Bu siapa? Bu Faisal. Di kediaman Bu Faisal. Untuk alamat nanti menyusul. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat, diberikan kesempatan untuk berjumpa di kajian Senin yang akan datang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.